Ketua DKM dari RW 01 sampai dengan RW 010. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kami hormati Ketua RW 03 Bapak Pinjung Suklis, dan Ketua RW Malakasari, dan juga para Ketua LMK Kelurahan Malakasari. Kami puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Ibu yang telah memberikan sambutannya selaku Ketua DKM Masjid Al-Haji. Kemudian sambutan yang kedua, sambutan dari Ketua Korpomas atau Ketua Mewakili yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, tiada kata yang pantas dan wajib kita ucapkan pada kesempatan pagi hari ini selain ucapan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam itu pula kita limpahkan kepada para sahabat, para kerabat, dan tentu kita pengikutnya hingga akhir zaman. Sama-sama kita hormati juga kita muliakan guru kita sekaligus juga penceramah pada kesempatan pada pagi hari ini, yaitu Bapak Haji Sahdan At-Subhi SAGMA, yang akan mengambil tema Birrul Walidain. Ibu-ibu muslimah yang sama-sama kita hormati yang hadir pada kesempatan hari ini, mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat kami dengan satu-satu. Dan tentunya yang nanti seluruh ketua RW dari RW 1 sampai RW 10, dari RW 1 sampai dengan RW 10. Pada kesempatan ini saya menyampaikan beberapa maklumat. Yang pertama, kami menyampaikan sekali guru kita, pembina kita, yaitu Bapak Kiai Haji Bahtiar Nasir, tidak melalui proses yang panjang menjelaskan bagaimana seluruh jagat raya akan hancur. Para peneliti telah menemukan bukti yang mendukung ini. Maka apabila hari kiamat datang, Anda tahu kapan kegiatan ini? Yaitu hari Ahad 7/12 penjaga motor harusnya seluruh DKM dari penduduk ada di sini ngumpet. Ini Intel semua, ini Intel. Kita dari Mabes. Dengan harapan yang luar biasa ini, karena di sana akan hadir beberapa akan bertemu dengan salah satu, yaitu Muhammad Hussein Gaza. Ada anak istri bapak ibu yang membawa anak atau cucu di usia 8 tahun kenakan tiket harga 200.000. Di usia 28. Itu maklumat yang ke satu. Maklumat yang kedua, untuk pelaksanaan Korpomas di minggu bertempat di Masjid Al-Hikmah, Jalan dari Jakarta Timur. Insya Allah yang memberikan penceramah adalah SRFAPSA. Saya membacakan apa adanya, itu ada Pak Nisa. Demikian yang dapat kami sampaikan di Pekan Melarang di Jakarta Convention Center. Demikian, billahi taufiq wal hidayah.
kita memasuki acara yang keempat, yaitu acara istijab ceramah sekaligus tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita, Bapak Ustaz Haji Sa'dan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة الإسراء الآية 23: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kita hormati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ketua Perkomnas Durin Sawit Pak Haji Eman Sulaiman SNM, hadirin Al Ustaz Wahid Muhyiddin. Insyaallah semoga panjang umur saya. Juga para pengurus DKM Masjid Seduren Sawit yang bergabung di Forum Komunikasi Masjid Duren Sawit Semalakasari. Ada 28 masjid ya Pak Haji. Musallanya ada 4 musalla. Juga yang sama-sama dimuliakan Allah, para pejabat, para tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua-ketua RT, ketua-ketua RW, dari RW 1 sampai RW 10, yang tentu tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kalau disebut lama, yang kedua nggak bisa disebutin, nggak ada catatannya Pak. Mohon maaf, tidak mengurangi rasa ta'zim saya. Bapak, ibu-ibu, jamaah Perkomnas yang insya Allah juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabar semuanya?
Alhamdulillah sehat Bapak Ibu. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Sabtu 29 Juni 2024. Alhamdulillah dalam keadaan sehat, dalam keadaan masih beriman, berislam, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di Masjid Al-Muhajirin. Masjid Al-Muhajirin ini masjid yang memang ya banyak Pak, ya paling laku nama itu Al-Muhajirin. Di sini di Jakarta saya ceramah punya jadwal di Masjid Al-Muhajirin lebih dari 3. Mudah-mudahan kehadiran kita semua Bapak Ibu pagi ini membawa kebaikan dan keberkahan untuk hidup kita hari ini, lebih-lebih nanti. Mudah-mudahan langkah dan niat kita dari rumah masing-masing Allah catat sebagai langkah fi sabilillah, sehingga setiap langkahnya memberikan 2 kebaikan, diampuni salahnya dan diangkat kemuliaannya. Dan mudah-mudahan kita duduknya di majelis ini sampai jam berapa biasanya? Jam 7. Nanti diingetin ya, jam 7. Kita sepakati jam 7. Ya. Kalau kurang boleh, lebih jangan. Saya sangat senang, bahagia, dan ini adalah sebuah nikmat besar. Saya bisa berada di tengah-tengah orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang yang harus kita saksikan mereka adalah orang-orang yang mantap imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Orang-orang yang memakmurkan masjid kata Allah adalah mereka yang beriman kepada Allah. Makanya saya senang walaupun saya hadir hanya setahun sekali Pak Haji, ya, setahun kali, tapi bergabung dengan komunitas Forkomas itu sebuah kenikmatan yang luar biasa yang saya rasakan. Terakhir saya ceramah di Al-Khair tahun lalu. Ada jamaah Al-Khair? Banyak. Banyak di belakang. Banyak. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir ini menjadi bagian dari umat Rasulullah, yang mudah-mudahan nanti pada hari kiamat kita mendapatkan syafaat dan pertolongan beliau. Amin. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, tadi sudah disebutkan temanya. Tema kita hari ini apa? Birrul walidain. Apa artinya Pak? Berbakti kepada kedua orang tua. Minggu yang lalu, pas 2 minggu yang lalu saya di WA sama Sekjen, ya, Bapak Haji Muhammad Jordan. Amin. Beliau bilang, Pak Ustaz tolong temanya dikirim. Saya balik minta sama beliau, bisa tidak DKM Al-Muhajirin mengirimkan tema ke saya, biar nanti enak menyampaikan, oh ini loh keinginannya DKM Al-Muhajirin. Tapi kemudian beliau mengatakan, ini ada tema Pak Ustaz, yang mana tema ini jarang berarti sudah pernah disampaikan. Ya. Kenapa ini tema jarang disampaikan? Kata beliau nih, saya mengutip aja.
Ya, meminjam kata beliau karena yang hadir itu rata-rata di atas umur 50 tahun. Ya. Dan saya lihat benar juga sih. Makanya kemudian tema ini jarang diangkat, jarang disampaikan. Karena itu di dalam kesempatan ini mudah-mudahan tema ini akan kita bahas. Membicarakan tentang tema birrul walidain, saya ingin sampaikan minimal 3 ayat di dalam Al-Quran di surah yang berbeda. Di surah An-Nisa ayat 36, di surah Al-Isra yang tadi juga Qari bacakan ayat 23, dan di surah Luqman ayat 14. Kemudian kita perkuat dengan hadis-hadis Nabi. Barangkali 3-4 hadis yang ingin saya sampaikan. Dan di kesempatan ini juga terkait dengan tema birrul walidain, saya ingin menyampaikan kisah inspiratif untuk kita semua. Mudah-mudahan ini akan menggugah kita dalam usia yang tersisa ini, kemudian akan memperbaiki ya sikap kita terhadap kedua orang tua. Dan terakhir nanti saya ingin sampaikan tentang contoh konkret apa yang kemudian diakibatkan oleh birrul walidain, seperti apa kehidupan ini. Baik, yang pertama ayat yang ingin saya sampaikan di dalam surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Apa kata Allah? Wa'budullaha. Ini ayat diawali dengan perintah. Fi'ilnya fi'il amr. Dan sembahlah oleh kalian Allah. Jadi perintah untuk menyembah kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a. Selain perintah terdapat larangan. Larangannya adalah dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan apapun. Jadi perintah untuk senantiasa menyembah Allah, beribadah hanya kepada Allah. Ini mesti harus kita pastikan Bapak Ibu. Ini penting. Menghadirkan keikhlasan dalam setiap aktivitas kita adalah sesuatu yang mesti kita lakukan. Kenapa? Karena Allah akan hanya menerima ibadah yang dilandasi dengan keikhlasan. Selainnya ditolak oleh Allah. Maka sebagaimana yang pernah mungkin saya sampaikan, bahwa ibadah seseorang itu dikatakan benar kalau memenuhi 2 syarat. Pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, ittiba'ur rasul, mengikuti apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ini penting kita memahami ayat ini, bahwa perintah Allah untuk menyembah kepadanya dan jangan pernah mempersekutukannya. Lalu kalimat berikutnya dalam ayat ini adalah wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah, berbuat ihsanlah kalian. Masya Allah. Kalau kita lihat ayat ini Bapak Ibu, wabil walidaini ihsana itu disebutkan sejajar dengan kewajiban kita menyembah Allah. Itu artinya apa Bapak Ibu?
begitu pentingnya berkaitan dengan masalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Senada dengan ayat ini juga disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat 23 yang dibacakan tadi. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Perintah ini Tuhanmu memerintahkan kepadamu agar supaya tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat berikutnya perhatikan, wabil walidaini ihsan. Dan kepada kedua orang tua berbuat ihsanlah kalian. Masya Allah. Kita semua yang hadir, saya yakin dengan hakul yakin bahwa ini pasti ingin bahagia, betul? Ingin selamat dunia akhirat. Dan saya lihat di wajah-wajah orang-orang yang sukses. Ya. Suksesnya seorang anak ada pada kedua orang tua. Celakanya seorang anak ada pada kedua orang tua. Ya. Misalnya dalam satu keluarga Bapak Ibu ada anak 7 orang. Ada nggak yang punya anak 7? Banyak. Oh banyak. Alhamdulillah ya. Lebih dari 7 bahkan ya. Saya juga alhamdulillah ini baru 7. Baru 7 anak saya. Persebelasan gitu ya. Masya Allah. Misalnya dari 7 anak, maka yang akan menentukan siapa di antara mereka yang paling sukses dunia akhiratnya adalah siapa di antara mereka yang 7 ini yang paling berbakti kepada kedua orang tua. Suksesnya anak bukan karena tingginya jabatan, bukan karena kekayaan hartanya yang melimpah, ya. Tetapi anak suksesnya adalah karena baktinya kepada kedua orang tuanya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ya walaupun tadi sudah disampaikan umur kita ini sudah di atas 50, ada yang 60, 70, ya, tapi tetap aja kita punya orang tua, betul? Ada nggak? Apa angkat tangan yang tidak punya orang tua? Hah? Ada yang seperti Nabi Adam, nggak punya bapak, nggak punya ibu? Ada seperti Nabi Isa, nggak punya bapak? Pasti semua kita punya bapak, punya ibu. Ya, kita punya orang tua. Maka gunakan, manfaatkan waktu keberadaan kita dengan orang tua untuk sebanyak-banyaknya berbakti, mengabdi, memeliharanya, merawatnya, dan seterusnya. Ini yang harus kita lakukan. Bapak Ibu, pernah suatu hari Rasulullah SAW berada di mimbar ingin menyampaikan sesuatu kepada para sahabatnya. Tiba-tiba Nabi begitu naik pertama amin, yang kedua amin, yang ketiga amin. Enggak ada kaitan dengan amin kemarin. Lalu kemudian para jamaah, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kok tiba-tiba mengaminkan, mengucapkan amin 3 kali, itu apa maksudnya ya Rasulullah? Atani Jibril, kata Nabi. Begitu saya naik mimbar, tiba-tiba Jibril datang. Lalu kemudian Jibril berdoa, Bapak Ibu. Jibril berdoa, yang mengaminkan adalah Rasulullah. 3 yang didoakan oleh malaikat Jibril yang juga sekaligus diaminkan oleh Rasulullah. Kita tahu Bapak Ibu, Jibril ini malaikat termulia di golongan malaikatnya. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia dan paling agung.
Kira-kira ini doa ditolak apa diterima? Ditolak apa diterima, Bapak Ibu? Yang mendoakan malaikat Jibril, yang mengaminkan Nabi Muhammad SAW. Dari 3 doa itu salah satunya didoakan celaka sama malaikat Jibril. Celaka seseorang yang menemukan kedua orang tuanya atau salah satu daripada keduanya, tetapi orang tuanya tidak mampu mengantarkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang paling celaka, kata Nabi. Orang yang hidup bersama orang tua, tinggalnya bersama orang tua, tetapi ternyata kemudian keberadaan orang tua di sampingnya tidak menjadikan dia mudah untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia tidak berbakti, tidak menghormati orang tuanya, malah sebaliknya dia selalu sakiti hati orang tuanya. Inilah manusia yang paling celaka, kata Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ya, mari senantiasa kita berbuat baik, terutama kepada ibu kita nih, yang telah mengandung kita, ya, berapa bulan Pak? 9 bulan, rata-rata 9 bulan 10 hari. Dan diperintahkan oleh Allah dalam surah Luqman ayat 14, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan diwasiatkan, diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibumu yang telah mengandungmu tertatih-tatih, lemah, wa fisaluhu fi 'amain, dan dia menyusui selama 2 tahun baru kemudian disapih. Maka apa kata Allah? Ya, maka bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Bapak Ibu, Allah ingatkan kita untuk selalu menjadi orang yang bersyukur. Bersyukur kita yang pertama kepada Allah. Kita harus banyak bersyukur kepada Allah karena nikmat Allah terus menyertai hidup ini. Tidak pernah dalam hidup kita terputus dari nikmat Allah. Maka tidak ada alasan bagi orang beriman untuk tidak bersyukur kepada Allah. Ya. Dan kata Ibnu Jarir, Pak Ibnu Katsir di dalam tafsirnya terkait dengan masalah syukur ini, Bapak Ibu, ada 3 rukun syukur. Yang pertama adalah al-iktiraf. Yang namanya rukun, Bapak Ibu, tidak boleh tidak ada. Satu tidak ada, maka syukurnya tidak diterima oleh Allah. Rukun syukur yang pertama adalah al-iktiraf, pengakuan dalam diri kita bahwa semua nikmat yang kita rasakan, yang kita miliki hari ini, semuanya adalah datang dari Allah. Itu penting, al-iktiraf, karena inilah yang kemudian membedakan 2 manusia yang sama-sama diberikan nikmat begitu luar biasa oleh Allah, tetapi kemudian berbeda di dalam menyikapi, maka akhirnya berbeda juga dalam keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, di dua-duanya kita kenal, Bapak Ibu. Qarun, kenal Qarun?
Kenapa? Kapan kenalannya? Kemarin. Qarun laknatullah, ini manusia hebat, punya pasukan, punya kekayaan yang luar biasa. Saking luar biasanya, gemboknya saja, ini hartanya Qarun, gemboknya itu tidak sanggup diangkat oleh 7 orang yang badannya keker kayak Andre. Baru gemboknya tuh. Bagaimana dengan penyimpanan hartanya? Tetapi ketika Qarun ditanya oleh pengikut-pengikutnya, wahai Qarun, dari mana harta semua ini kamu dapatkan? Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Semua ini saya miliki atas dasar karena kecerdasan, karena kerja kerasku, kata Qarun. Sama sekali tidak diakui itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi diakui atas kinerjanya, kerja kerasnya, banting tulangnya. Ini pengakuan Qarun yang kemudian kita tahu Qarun itu kesudahannya adalah ditelan bumi dengan seluruh hartanya. Saking banyaknya hartanya Qarun sampai juga di Malakasari. Harta Qarun, ketika ada orang menggali tanah ketemu harta, dia bilang ini harta, padahal Qarun di mana, Pak? Saking kayaknya itu Qarun. Masya Allah. Manusia yang kedua yang diberikan kehebatan oleh Allah adalah seorang nabi sekaligus satu-satunya seorang raja, Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini Nabi Sulaiman seorang nabi sekaligus raja. Dia diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah. Dia bisa dengan bahasa apapun, bahasa binatang, bahasa angin, bahasa jin, punya pasukan yang luar biasa, tidak hanya dari kalangan manusia. Tetapi subhanallah, nikmat ketika diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman, nikmat yang sangat luar biasa. Apa itu? Dipindahkannya singgasana Ratu Balqis dalam waktu yang luar biasa cepatnya. Ini awalnya Jin Ifrit, Pak. Jin Ifrit nawarin sama Sulaiman, baik Nabi Sulaiman, saya sanggup pindahkan singgasana Ratu Balqis dalam waktu sebelum kamu berdiri di tempat dudukmu. Tapi ada orang soleh menawarkan dengan izin Allah, saya bisa lebih cepat. Saya akan datangkan singgasana Ratu Balqis kurang dari kedipan mata. Coba Bapak Ibu kedikin matanya, nah udah nyampe. Singgasana Ratu Balqis itu sudah nyampe. Falamma ra'ahu mustaqirran indah, tatkala Nabi Sulaiman melihat kenyataan di hadapannya bahwa singgasana Ratu Balqis itu sudah ada di depannya, dia bilang apa? Hada min fadli Rabbi. Ini semua adalah merupakan pemberian Tuhan, Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat pengakuan yang berbeda. Qarun mengatakan ini semua karena hasil kerja keras saya, banting tulang saya, ilmu saya. Nabi Sulaiman mengatakan hada min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru an akfur. Ini semua adalah pemberian Allah untuk menguji imanku, apakah aku termasuk hamba yang bersyukur atau hamba yang kufur. Subhanallah. Maka kemudian kesudahan Nabi Sulaiman menjadi bagian penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mau Qarun apa Sulaiman? Qarun sama Sulaiman ini. Insya Allah Sulaiman. Kadang-kadang di sebelah sana mengatakan Sulaiman, tapi kelakuannya Qarun. Di sono, di Bekasi. Ada orang-orang yang mengatakan pro dengan Sulaiman, tapi kelakuan sehari-harinya nggak beda dengan Qarun. Ini yang pertama. Yang kedua rukun syukur adalah at-tahaddus. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau surah apa? Duha ayat terakhirnya berapa? 11. Insyaallah.
Tahadus itu cara kita bersyukur. Apa arti tahadus? Mengucapkan alhamdulillah, berbagi kepada orang lain, itu tahadus. Jadi nikmat yang kita miliki, kalau bisa kemudian kita bagi ke orang lain. Jangan cuma dinikmatin sendiri, bagi-bagi. Ya, itu kalau punya uang miliaran, triliunan, itu jangan ditaruh di bawah bantal. Ya, bikin rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, itu syukur. Justru kalau punya uang banyak hanya disimpan di bawah bantal, itu bukan syukur namanya. Tidak memperlihatkan nikmat Allah kepada orang lain. Tapi memang hati-hati antara tahadus dengan riya ini kadang-kadang tipis juga bedanya. Kadang-kadang ingin pamer, nah itu riya. Tapi kalau betul-betul ini saya memperlihatkan nikmat Allah, maka itu termasuk tahadus dan dibolehkan dalam agama. Tapi kalau kira-kira takut Bapak Ibu nanti dikatakan riya, pamer, yang penting nggak usah. Ya. Tapi kalau memberikan motivasi kepada orang lain boleh. Ya, kita semalam sholat tahajud 8 rakaat dengan witirnya 11, witirnya 3 jadi 11. Lalu kita cerita sama tetangga, boleh. Tapi kalau tujuannya untuk riya, dia kemudian dibilangin soleh, nah ini. Ya. Yang ketiga, rukun syukur adalah at-ta'ah, ketaatan. Artinya apa? Seluruh nikmat Allah yang kita miliki mestinya kemudian dijadikan sebagai sarana untuk taat kepada Allah. Sehat untuk taat, kaya untuk taat, masa muda untuk, masa tua untuk, semuanya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali ke ayat tadi dalam surah Luqman ayat 14. Adishkurli, kata Allah, bersyukurlah kalian kepadaku, waliwalidaik, dan juga kepada kedua orang tua. Tuh, jangan lupain orang tua. Kita ada karena orang tua. Kita hebat karena orang tua. Bapak Ibu, harta yang kita miliki otomatis harta orang tua. Ya, ini mesti harus dipahami oleh setiap anak ini. Ketika anak datang ke rumah ngambil sesuatu, itu hak orang tua. Ini kadang-kadang dilaporin orang tuanya, gara-gara ngambil satu pohon doang. Gara-gara satu pohon dilaporin ibunya. Ya Allah. Padahal sesungguhnya harta anak yang dimiliki semuanya itu otomatis harta orang tua. Kau berikan kepada orang tuamu seluruhnya, tidak akan pernah kemudian membayar jasa orang tua. Tidak bisa. Ya. Oleh karena itu, ayo kita berbuat baik. Ya. Bagaimana caranya? Ya, berbuat baik, mengabdi, jangan pernah sakit hatinya, jaga lisan. Ya. Kalau tadi di dalam surah Al-Isra ayat 23-nya, "Fala taqul lahuma uffin." Jangan kau katakan kepada keduanya atau salah seorang keduanya kata-kata saja nggak boleh. Allah memberikan sinyal kepada kita, Bapak Ibu, kata saja nggak boleh, apalagi lebih dari kata menyakiti hati mereka, melukai hatinya gara-gara kalimat-kalimat yang keluar dari mulut ini. Insya Allah, kalau kata aja nggak boleh, apalagi lebih dari itu, apalagi pakai fisik segala. Nauzubillah, tidak pernah akan sukses itu anak. Demi Allah tidak akan pernah sukses. Ya. Lalu kira-kira kita berbakti kepada orang tua yang utama siapa? Nah ini sesuai dengan hadis Nabi dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nas bi husni sahabati.
Kata sahabat ini, kata orang yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling harus saya berbakti kepadanya? Apa kata Nabi? Ummuka, ibumu. Qala maman. Kemudian dipertanya lagi kepada siapa? Ummuka. Qala summa man. Lalu bertanya yang ketiga kali, ke siapa ya Rasulullah? Ummuka. Qala summa man. Yang keempat dia bertanya kemudian kepada siapa? Abuka, bapakmu. 3 banding 1. Kita mesti harus berbuat baik, prioritas kepada ibu, baru kepada bapak. Ya, ini ajaran Islam. Bagaimana semestinya kemudian kita harus menghormati ibu, baru kemudian bapak. Karena ibu mengandung kita, melahirkan kita, menyusui kita, membesarkan kita dengan kasih sayang yang luar biasa. Wajarkan kemudian Rasulullah mengatakan ummuka summa abuka. Baik, ini sudah jam 6.35. Jam 8, Ustaz. Ya. Jam 8. Baik. Saya akan masuk tadi Qur'annya, hadisnya. Ya. Mungkin satu lagi kali hadis yang ingin saya bacakan tentang berbuat baik kepada orang tua. Ini kategorinya adalah amal yang paling dicintai oleh Allah. Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'malu ahabbu ila Allah. Ini pertanyaan Ibnu Mas'ud. Ya Rasulullah, amalan perbuatan apa yang paling Allah suka? Apa kata Nabi? As-salatu ala waqtiha. Salat yang waktu. Ini bapak-bapak yang hadir sih insya Allah yakin nih sholatnya tepat waktu, berjamaah di masjid, di musola ya. Jangan sampai kemudian gara-gara urusan dunia kita lupa sholat. Jadi ingatkan bahwa amalan yang paling top kata Nabi, yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat. Kenapa? As-sholatu imaduddin. Karena sholat adalah tiangnya agama. Apa fungsi tiang? Itu adik cerdas. Ya, bangunan akan kokoh kalau ada tiang. Agama seseorang akan kokoh kalau senantiasa menjaga sholat. Dan sholatlah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah nanti saat kita dibangunkan dari kubur. Sholat. Qultu, kemudian saya bertanya lagi, kata Ibnu Mas'ud, summa ayyun ya Rasulullah. Lalu amalan berikutnya yang paling baik, yang paling dicintai oleh Allah apa? Birrul walidain, ditempatkan di nomor 2 setelah sholat, yaitu berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Qultu summa ayyun, kemudian saya bertanya yang ketiga, setelah itu apa ya Rasulullah? Summal jihad fi sabilillah. Kemudian Masya Allah, berbuat baik kepada orang tua lebih dahulu disebut oleh Nabi daripada jihad perang di jalan Allah. Karena itu ayo, bagi kita yang masih orang tuanya, ya, kalau saya dua-duanya mulai nggak ada, ya, yatim piatu saya boleh terima zakat. Ya, mustahil. Baik. Jadi ini Al-Quran dan hadis. Karena waktu saya percepat, saya ingin mengungkap satu kisah inspiratif buat kita semua. Dan insya Allah ini juga pasti Bapak Ibu juga pernah baca, pernah dengar ini tentang penduduk bumi tapi dikenal oleh penduduk langit. Di bumi tapi dia dikenal oleh penduduk langit. Orang bumi nggak kenal dia,
Kenapa? Kenal tahunnya dia miskin, hidup kemudian dengan ibunya sudah tua, lalu kemudian juga tidak bisa apa-apa, lumpuh, sakit lagi, penyakit kulit. Yang begitu berbakti kepada ibunya juga kena dengan penyakit kulitnya. Uwais Al-Qarni, Masya Allah, dia senantiasa hidup dengan ibunya. Dia bukan milik orang lain, bukan miliknya. Dia bisa makan dari situ, tapi yang luar biasanya adalah baktinya kepada orang tuanya. Ya. Tetapi di sisi lain, Uwais Al-Qarni ini begitu cinta dan kangen dengan Rasulullah, selalu merindukan untuk bisa bertemu dengan Nabi. Ibunya, wahai ibuku, izinkan aku untuk kemudian bertemu dengan Rasulullah. Beliau hidup tinggal di Yaman. Kalau Yaman ke Madinah itu kurang lebih 900 sampai 1000 kilo. Itu jarak dekat atau jauh? Sangat jauh. Tapi karena kecintaannya kepada Rasulullah, dia hidup di zaman Nabi. Tapi disebut dengan Sayyidul Tabi'in. Kenapa tidak disebut sahabat? Kenapa tidak bertemu dengan Rasulullah padahal hidup di zaman Nabi? Ingin bertemu dengan Rasulullah, dia berjalan kaki kemudian sampai di rumah Nabi, ketemunya dengan Aisyah, istrinya Rasulullah. Dia kemudian bertanya, wahai Aisyah, adakah Rasulullah? Kata Aisyah, tidak ada. Rasul sedang berada di medan perang. Masya Allah, nggak ketemu. Nunggu nggak kira-kira datang Nabi? Hah? Dia nunggu nggak sampai Nabi pulang dari medan perangnya? Enggak. Tidak. Kenapa tidak? Gendong ibu. Karena ada pesan dari ibunya. Dia bilang, nah, boleh kamu ketemu Nabi, ketemu Rasul, tapi jangan lama-lama ya. Itu yang dia patuhi. Kalau kita kan beda ya. Minat. Masya Allah. Ini penduduk bumi dikenal sama penduduk langit, nggak kenal. Penduduk langit nggak kenal. Bumi nggak kenal. Ada buat Rasulullah. Akhirnya kemudian pulang si kandidat tempur. Lalu dia mengatakan, Aisyah, itu yang datang siapa? Oh, namanya Uwais Al-Qarni. Jadi Rasulullah, ya, Uwais Al-Qarni ini dikenal oleh Rasulullah sekalipun belum ketemu dengan Nabi. Oh, dia penduduk bumi yang kemudian dicintai oleh penduduk langit. Dipanggilnya Umar, dipanggilnya Ali oleh Rasulullah. Wahai Umar, wahai Ali, ini ada seseorang yang hidup di zamanmu. Jadi kamu cari itu orang, lalu kemudian kamu minta doa dan istighfarnya. Sekelas Umar, sekelas Ali diperintahkan oleh Rasulullah, begitu ketemu orang ini nanti kamu minta doa, kamu minta istighfar. Masya Allah. Jika cerita begitu Uwais memelihara, berbakti kepada orang tuanya, ibunya yang lumpuh tidak bisa apa-apa. Nah, sebelum ibu meninggal, ibu minta cuma satu. Apa, Nak? Tolong berangkatin ibu haji. Lumpuh, Pak. Kata Uwais, ibu saya lumpuh, biaya nggak punya, kendaraan nggak ada. Sementara ini titiknya, permintaannya terakhir sebelum dia menghadap Allah. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Uwais? Uwais beli seekor anak sapi. Apa kaitannya? Kira-kira anak sapi buat apaan? Hah? Masya Allah. Itu anak sapi digendong Pak tiap hari sampai dia besar untuk latihan ototnya. Makanya setiap hari orang mengatakan gila ini orang.
kok sapi digendong-gendong, naik ke bukit digendong, sengaja memang dibikin kandangnya di atas bukit, turun naik. Ternyata itu buat latihan biar ototnya kuat untuk menggendong ibunya. Subhanallah, 8 bulan kemudian dia ajak ibunya haji, dia gendong dari Yaman sampai ke Makkah yang ukurannya 1000 kilometer. Kalau ada orang yang naik haji atau umroh begitu ketemu dengan Ka'bah nangis keterlaluan ya, nangis ibunya di saat dia gendong tawaf. Di situ kemudian dia bilang, dia doakan ibunya, Allah maafkan dosa-dosa ibuku ya Allah. Itu dibaca terus, maafkan dosa ibuku, kesalahan ibuku, didengar sama ibunya. Kemudian ibunya mengatakan apa? Nak, dosamu bagaimana dosamu? Dari tadi kamu minta ampunan dosa ibu, terus dosa apa? Kata Uwais, kalau ibu dimaafkan dosanya oleh Allah, maka ibu akan masuk surga. Itu sebuah kebahagiaan buat saya. Dan untuk saya, nggak perlu saya minta doa untuk kemudian diampuni dosakan. Yang penting ibu ridho dengan apa yang saya lakukan, maka aku pun akan menjadi penduduk surga. Kadang-kadang kita minta ampun sama Allah, kita lupakan orang tua. Ya, Bapak Ibu kita sebagai anak, cukup orang tua kita ridho. Apa kata Allah? Ridho Allah fi ridhol walidain. Ridho Allah ada pada ridhonya kedua orang tua. Kalau orang tua ridho, kita masuk surga, masuk gak? Masuk. Oleh karena itu anak, ayo cari ridho orang tua. Ya, lalu dengan izin Allah, Bapak Ibu, disembuhkan itu penyakit kulitnya Uwais Al-Qarni yang tadi gara-gara penyakit ibunya. Semuanya bersih kecuali ada satu. Ya, di riwayat dikatakan masih memutih di telapak tangannya. Itu yang masih. Dan Nabi mengatakan kepada Umar dan Ali, wahai Ali, nanti kamu akan ketemu dengan orangnya, ada tanda putih di telapak tangannya, itulah orangnya. Wafat Nabi, meninggal Nabi, Umar dan Ali sepakat mencari orang ini. Karena Nabi mengatakan, tunggu dia dan datang dari Yaman, tunggu. Suatu hari kemudian ada rombongan haji. Uwais itu ikut bukan untuk haji, ibadah dari Yaman. Lalu kemudian ditanya, ada nggak yang namanya Uwais? Oh ada, di mana? Oh lagi ibadah. Disamperin sama Umar, sama Ali bin Abi Thalib. Begitu dia ketemu salaman, yang pertama kali dilihat apanya? Ternyata betul kata Nabi, dia ada tanda putih di telapak tangannya. Itulah Uwais Al-Qarni, seorang penduduk bumi tapi dicintai oleh penduduk langit. Begitu dia ketemu, yakin dengan orangnya. Lalu kemudian Umar bin Khattab, seorang khalifah pada saat itu, menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, mengatakan, wahai Uwais, doakan kami berdua, istighfarkan kami berdua. Kata Uwais, masa orang hebat minta sama, ya, minta didoakan sama orang biasa? Enggak, kata Allah, ini pesan dari Nabi, harus saya minta doa. Akhirnya kemudian didoakan, Pak. Didoakan, dibacakan istighfar buat Umar dan Ali, dan dia titip pesan satu, Uwais. Apa dia bilang? Hanya Anda berdua yang kenal saya. Setelah ini jangan sampai ada orang yang mengenal dirimu. Singkat cerita, wafatlah Uwais Al-Qarni, meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, Masya Allah, baru sadar itu orang yang aman. Begitu banyak orang datang merawat. Ribuan, ratusan ribu yang tadinya, siapa si Uwais ini? Orang biasa miskin saja, dia hidup dengan orang tua yang sudah tua renta. Tapi begitu dia meninggal buat sebanyak orang ini, sejauh
macam memandang. Begitu orang rebutan untuk memandikan, begitu orang rebutan untuk menguburkan, baru orang bertanya-tanya, ini siapa sih? Masya Allah, ini yang tadi dibilang penduduk bumi tapi dikenal dengan penduduk, ternyata yang hadir itu adalah para malaikat. Allah Akbar. Itu semua karena apa Bapak Ibu? Karena berbakti kepada ibu, kepada orang tua. Ini kisah 10 menit lagi. 10 menit lagi. Jam tepat nggak nih? Tepat ya? 10 menit lagi. Tadi saya bilang terakhir contoh konkret tentang birrul walidain dan apa yang akan didapatkan. Contoh konkretnya, saya tidak ingin angkat contoh orang lain. Saya tidak ingin akan mengangkat satu tokoh orang hebat, tidak. Tapi contoh ini adalah langsung siapa yang berbicara di depan Bapak Ibu. Orang tua saya sudah wafat 2 tahun. Ibu saya meninggal, wafat 1 bulan setelah saya menikah di tahun 2003. Bapak saya meninggal 2017. Saya ini Bapak Ibu berkeluarga 4 orang, laki-laki semuanya. Saya anak ketiga dari 4 bersaudara. Saya lah di antara 4 anak ini yang paling dekat dengan ibu. Saya yang merawatnya. Sepulang saya dari pesantren, saya yang kelas 9 tahun Bapak Ibu. Salah satu murid saya itu adalah Dr. Muhammad Sujadi yang juga mengisi di acara ini. Saya lihat ada nama beliau. Itu murid saya dulu di pesantren di Lombok. Setiap saya pulang dari pesantren liburan, saya yang merawat ibu saya. Ibu saya lumpuh, stroke. Saya yang menggendongnya, saya yang memberikan makan, menyuapkan makanan ke mulutnya, saya memakai baju, memandikan, menyisirkan rambut, memotongkan kuku. Itu yang saya lakukan. Suatu hari ibuku pada saat saya mampu, saya berikan makanan ke mulutnya. Di situ kemudian ibu saya berkata begini, "Nak, saya tidak ikhlas untuk mati kalau kamu belum menikah." Karena dari 4 bersaudara, hanya saya yang belum menikah. Termasuk adik saya menikah duluan. Bukan berarti ini kurang laku, bukan. Bukan laku. Karena memang saking sibuknya di pesantren, lalu kemudian saya lanjut ke Libya, Jakarta, ya. Ibu saya bilang, saya nggak rela mati kalau kamu belum menikah. Mesti saya lihat kamu menikah baru ikhlas mati. Yang kedua permintaan ibu saya apa? Saya ridho kamu akan bahagia dunia akhirat. Itu saya dengar langsung dengan telinga saya pada saat saya pangku ibu saya. Singkat cerita, begitu saya mengajar dan memang saya tinggal di Masjid Al-Mukhlisin di Beliau, ketua DKM. Saya di Masjid Al-Mukhlisin itu tinggal sebagai marbot, ya, sebagai pengganti kalau khotib nggak hadir. Ya, saya jadi imam tetap di Al-Mukhlisin. Ya, tetap kawan saya Rahmat Soneta. Ini Rahmat Soneta nih. Ini berdua saya jadi marbot, beliau bagian bersihan. Di malam Jumat, Kamis malam Jumat saya mengajar di Al-Mukhlisin, ya, jamaahnya Al-Mukhlisin. Di situ kemudian saya ditelepon, Pak. Paman saya telepon dari Lombok, dia bilang, "Dan Sahjan, dan kamu mesti harus pulang nak besok." "Ada apa?" "Ibu kamu sudah pingsan, tidak sadarkan diri sejak hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, malam Jumat. 4 hari sudah ibu kamu nggak sadarkan diri. Kamu mesti harus pulang." Agak juga, Pak. Lihat kantong nggak ada, kosong kantong. Sementara besok harus pulang.
Alhamdulillah begitu selesai taklim didatangi oleh seseorang. Bisa nggak apa-apa sebut ya, berjamaah saya juga. Ini Pak Haji Bambang, kalau Pak Haji Bambang angkat tangan. Haji Bambang ini Pak nih. Nah, itu. Dia bilang Ustaz ada apa, kelihatan sedih. Saya bilang barusan terima telepon dari paman, ya harus pulang. Kata beliau udah besok berangkat bareng saya. Habis subuh kita subuhan di masjid, habis itu berangkat. Ya, beliau kan seorang pilot Garuda Pak. Maka berangkatlah subuh di Bandara Soekarno Hatta. Saya diberikan tiket sama beliau. Baru kali itu saya naik pesawat Pak. Baru kali itu saya menginjakkan kaki saya di pesawat. Tetapi pesawat yang pertama kali saya injak adalah Garuda. Ini kena wasilah beliau. Terbanglah hari Jumat pagi, kemudian transit karena waktu itu tidak ada bandara internasionalnya Lombok. Sampai di Bali, Bali ganti pesawat Merpati. Kemudian sampailah kira-kira saya setelah orang sholat Jumatan jam 1 atau setengah 2. Begitu saya pulang, naik taksi, orang sekampung teriak, sadar. Semalam ditelepon sama pamannya, sekarang orangnya sudah ada. Saking gak pernahnya ada orang naik pesawat. Begitu saya keluar dari taksi, yang pertama kali saya temukan adalah ibu saya yang sedang berbaring, tidak sadarkan diri, berarti sudah 5 hari dengan hari Jumat. Tidak sama sekali, siapapun yang datang tidak dihiraukan. Begitu saya datang, saya bisikkan di telinganya, saya talqin ibu saya bacakan kalimat-kalimat thayyibah. Kurang lebih setengah jam Bapak Ibu, ibu saya membuka matanya. Orang semua kampung mengatakan, ih, ibunya Sahdan hidup kembali. Membuka matanya lebar-lebar, dia tatap diri. Lalu di situ kemudian saya bilang, Bu, maafkan Sahdan. Disitulah kemudian Bapak Ibu, itu pertemuan terakhir saya dengan ibuku. Ketika ibuku menganggukkan wajahnya, kepalanya, ketika saya bilang, Bu, maafkan Sahdan, di situ kemudian ibu saya menutup matanya, dan itulah terakhir kali saya bertemu. Bapak Ibu, tidak hanya ibu saya, tapi bapak saya juga saya dapatkan ridho darinya. Ketika beliau sakit saya rawat, sama ucapan yang keluar dari mulutnya, saya ridho kamu akan bahagia. Dan demi Allah Bapak Ibu, demi Allah, dari sejak itu sampai hari ini saya tidak pernah mendapatkan kesulitan dalam hidup. Belum pernah. Padahal saya datang dari kampung yang gak punya apa-apa, tapi hari ini saya punya segala-galanya. Alhamdulillah. Ini cerita, ini contoh real. Alhamdulillah saya punya istri baru satu. Baru satu. Satu istri aja alhamdulillah sudah punya anak 7. Ya. Dan anak saya yang pertama sampai ketiga sudah hafal Quran 30 juz. Yang nomor 3-nya alhamdulillah. Yang nomor pertama 19 juz, yang kedua 18 juz, yang nomor 3 justru sekarang kelas 3 naik kelas mau masuk aliyah, itu sudah 30 juz hafalan Al-Quran. Semuanya anak saya alhamdulillah sukses. Itu tidak terlepas karena ridhonya orang tua. Saya punya rumah alhamdulillah ya, 2 lantai rumah saya, dan itu pun rezeki yang Allah berikan lewat orang lain, lewat Pak Haji Bambang. Luar biasa. Bapak Haji ya, ini tahadus, beliau lah yang memberikan saya rumah yang bisa saya tinggalkan sekarang di Pondok Ungu Permai yang luas tanahnya 90 meter. Alhamdulillah, pendidikan saya, mohon doanya Bapak Ibu, ini berkat ridho orang tua. Ya, sebentar lagi saya akan menyelesaikan doktor saya di bidang tafsir Al-Quran. Saat ini saya sedang
berkuliah di S3 di Universitas PTII Jakarta jurusan tafsir Al-Quran. Baik, masih ada 2 menit. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita semuanya, ya, sehingga sekeluar kita dari masjid ini betul-betul kita akan memuliakan orang tua, berbakti kepada keduanya, sehingga kemudian kita pun akan bahagia dunia, bahagia akhirat. Untuk itu sekalian, mari Bapak Ibu kita akhiri kajian subuh ini dengan sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kita mohonkan semoga acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga seluruh jamaah Kormas diberikan kesehatan oleh Allah, keberkahan dalam hidup keluarganya dan masyarakatnya. Dan yang paling penting adalah mari kita muliakan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan anak-anak kita memuliakan kita sebagai orang tuanya. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak yang soleh dan soleh. Keluarga kita bahagia, keluarga yang sakinah mahalah. Al-Hadiyah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكر حمد الناعم حمد يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الرضا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شهرك والنار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وتلاوتنا وجميع أعمالنا وعبادتنا يا الله يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mohon maaf, demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, syukur.